الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستحي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sila kita pun tidak masuk ini Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah panjang umur. Yang kedua diberikan kesehatan. Yang ketiga adalah kemauan untuk hadir dalam kajian Islam. Karena umur itu masuk modal. Makanya kalau dalam bahasa Arab disebutkan hingga umruka rasulullah faktaris ala wa'ili manfaatin. Kalau memang umurmu adalah modalmu, maka jagalah jangan sampai modal ini dipergunakan karena yang tidak bermanfaat. Ya, jadi kita harus ini bukan hadis tapi sastra. Jadi hingga umruka rasulullah faktaris ala wa'ili manfaatin. Jadi memang kalau memang umurmu adalah modalmu, maka peliharalah, jagalah jangan sampai menggunakan hal yang tidak perlu. Nah, karena umur nanti juga akan menjadi pertanyaan kita nanti dari akhirat. Nah, umur kan Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yazalu qadama abdin hatta yus'ala an. Seseorang tidak bisa menggeserkan kakinya kecuali harus menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah ya, tentang syababaka, masa mudamu, fima abla, kamu habiskan apa? Itu satu. Saya masa muda, masa berapi-api, segalanya kuat, pikirannya semua kuat, tenaganya kuat, pikiran kuat mestinya. Yang kedua adalah umur secara keseluruhan, lima belas. Habis untuk apa umur? Ya. Yang ketiga, wan ilminya, tentang ilmunya akan ditanya oleh Allah. Fima amilah, apa yang dikerjakan? Karena kita kalau bertambah ilmunya, kami tidak tambah takwanya, nanti semakin jauh. Ya, jangan sampai kita itu seperti ahli kitab. Ahli kitab itu kalau kita lihat dalam surah 57 Al-Hadid ayat 16, itu sampai turun ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apa artinya? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ya. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi ayat ini sebenarnya kan teguran kepada sahabat Rasulullah SAW waktu itu banyak tertawa sedikit menangis. Terus turun ayat alam yakni apa belum tiba saatnya. Lilladzina amanu bagi orang yang beriman, antaksha'a qulubuhum lidzikrillah, untuk khusyuk hatinya mengingat Allah. Belum waktunya lah, kapan?
usul kapan, usul ini, ya. Dan tunduk menerima kebenaran yang diturunkan Allah kepada mereka. Ya. Dan mereka, kata Allah, jangan seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Masa berlalu banyak membaca, tapi hati mereka semakin keras, ketaatan tidak semakin dapat. Akhirnya apa yang terjadi? Fakosat qulubuhum, hati mereka keras, wa katsirun minhum fasiqun. Alhamdulillah, banyak kali tidak apa. Artinya kalau orang yang terus tambah, tapi ketakwaan dan kedekatan kepada Allah dan tambah, itu berarti ada tanda-tanda. Ya, makanya jangan sampai kita ini ilmu ditambah, ketakwaannya dan maksiat tambah. Karena dalam hadis disebutkan manizada ilman walam yazdad lam yazdad min Allah illa. Siapa yang tambah ilmunya enggak tambah dekat dengan Allah, berarti semakin jauh. Jadi apa yang kita peroleh, mari kita amalkan. Itulah mestinya begitu. Tahu amal. Lah ilmu plus amal itu kalau bahasa Arab disebut hikmah. Jadi hikmah itu apa? Taufiqul ilmi bil amal. Ilmu ini dengan perbuatan cocok. Bukan ilmu aja, perbuatan tidak cocok. Ya, jangan. Ya, itu mestinya seperti itu. Itu hikmah. Makanya siapa yang diberikan hikmah, meminta hikmah atau apapun siapa yang obat. Siapa yang diberikan hikmah berarti diberikan bagian besar. Hikmah itu adalah taufiqul ilmi bil amal. Makanya ilmu setelah kita memperoleh, kita mampu mengamalkan dia masih. Ya, karena itu ditanya nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hawaan mani. Ditanya tentang harta. Kalau harta ini pertanyaannya mubablah. Ya. Harta ini ditanya oleh Allah, min aina iktasabah? Dari mana kamu memperoleh? Jadi masuknya ditanya, keluarnya ditanya, wa fima anfaqahu? Kemana kamu belanjakan harta? Nah, ini nanti jadi pertanyaan kita. Oleh karena itu kita siap-siap, karena hidup ini memang bukan main-main, Pak. Hidup ini adalah serius. Ya, karena dalam surat Al-Mu'minun dalam surat 23 ayat 115 itu Allah bertanya, apa hasil itu? Annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Surat 23 ayat 115. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah tanya, apa kamu mengira bahwa saya menciptakan kamu main-main? Bukan, nggak main-main. Ya, kamu nanti akan dikembalikan. Semesti diminta tanggung jawab. Lah karena nggak main-main, maka kita harus tahu apa maunya Allah menciptakan kita. Maunya ya, kalau mau Allah kita temukan jawabannya di surat 51 ayat 56. Ya, 51, 56, 57, 58. Coba dibaca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat 51 ayat 56, 57, 58. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ya. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Ya. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, ini kita harus tahu memang tujuan hidup kita itu hanya satu, hanya untuk beribadah. Mulai rakyat biasa sampai pemimpin. Itu intinya itu hidup harus ibadah. Makanya semboyan 5 itu harus kita pahami. Nah, apa semboyan 5? Syahadatul muslim qomtatul. Jadi pegangan orang muslim itu 5. Ya. Apa nomor 1? Allahu wa yadu. Ridho Allah adalah tujuan hidup. Ridho Allah tujuan hidup. Itu kalau kita lihat dalilnya surat 2 ayat 207.
mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Mestinya begitu. Prinsip kita itu adalah Allah wa yatuna, ridho Allah tujuannya juga. Ya. Jangan selalu memperhatikan kebijakan lokal. Kebijakan lokal. Kebijakan lokal masjid satu dan masjid lain nggak sama. Kebijakan lokal. Ya, kita harus panduannya kepada Al-Quran. Ya, Allah wa yatuna. Yang kedua adalah Ar-Rasul qudwatuna. Rasul adalah teladan kami. Surat 33 ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, ini kan Rasulullah adalah uswatun hasanah kita. Yang ketiga adalah Al-Quran dusturuna. Al-Quran adalah undang-undang hidup kami. Ini keyakinan kita. Pokok Pancasila, ya urusan Pancasila itu sudah saya katakan. Pancasila itu ambilnya semua dari Islam semua. Ya, ambilnya dari Islam semua. Sila pertama, kedua, ketiga, sering kita sampaikan. Nah, jadi ya, pedoman hidup kita, pegangan kita itu adalah Al-Quran, dustur, undang-undang kita itu Al-Quran. Ya, ini kita bisa lihat surat 43 ayat 43. Wastamsik billazi uhiya ilaika. Surat 43 ayat 43. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Ya. Ini kan pedoman kita, artinya undang-undang kita itu adalah Al-Quran. Ya. Yang dikatakan Quran benar, itulah yang benar. Yang dikatakan Quran salah, itu yang mesti salah. Jangan dicampur. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-jihadu sabili. Jihad adalah jalan hidup kami. Surat 29 ayat 69, ayat terakhir ini. Surat 29 ayat terakhir ini. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi jihad di jalan hidup kami. Kita mau surga harus jihad. Kalau tidak jihad, kenapa cari surga harus jihad? Logikanya kan gampang. Foto-foto karuni, ini kira-kira surga itu di bawah atau di atas? Di atas. Masa surga di bawah? Surga itu mesti di atas. Makanya dalam bahasa Arab di Al-Quran ada darajat. Darajat itu undang tapi ke atas. Tapi di neraka darokat, undang tapi ke bawah. Coba kita lihat misalnya dalam surat 8 misalnya, ayat 4. Jadi darajat itu mesti ya undang tapi ke atas. Oleh karena itu harus jihad. Kalau tidak jihad tidak bisa. Ya, makanya di dalam surat Al-Anfal itu ayat 4 tidak salah. Lalu apa? Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Ya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya, Ya. dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Dan derajat itu mesti gini Pak, undang tapi ke atas. Makanya butuh jihad. Apa jihad itu? Kalau bahasa kita sungguh. Ya, kalau bahasa Arab apa jihad itu? Waktu tokoh itu adalah mengerahkan seluruh potensi untuk tak kepada Allah. Jadi potensi yang diberikan Allah kepada kita gunakan untuk berjalan di jalan Allah. Ya,
al-jihad fisabilillah. Nah, itu suratnya tadi surat apa tadi? Surat 9 ayat 9. Kemudian yang terakhir adalah al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati syahid di jalan Allah adalah cita-cita kami yang tertinggi. Pernah cita-cita mati syahid? Duh, sampai nek ngomong belum pernah, sampai ngomong aja tak tujuh. Belum. Nek belum bisa jadi salah. Karena begini, Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim sebutkan bahwa man sa'ala syahadata bizikri, siapa yang minta mati syahid dengan sungguh-sungguh, ballaghallahu manazila syuhada, Allah akan menyampaikan kedudukan mati syahid walau mata ala firasi, sekalipun dia mati di atas tempat itu. Tapi cita-citanya harus ada. Karena pembela Islam ini tidak lain adalah orang-orang Islam sendiri. Kalau Islam belum jihadnya, ya sudah. Sekarang Indonesia kan mayoritas orangnya, tapi perannya minoritas. Padahal orang Islam mayoritas. Padahal Rasulullah SAW pernah mengingatkan, yusifu an tadada alikum umam kama tadada al-ubat wal-qasad. Hampir pasti kamu nanti akan dikelilingi oleh umat. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, itu semua namun sampai ini. Kama tadada al-ubat wal-qasad, seperti hidangan makan yang dikepung oleh jago-jago makan. Kira-kira apa? Singkat habis. Sampai sahabat era, ya Rasulullah, aminkillah nahnu yauma idin Rasulullah. Apa jumlah kita sedikit Rasulullah kok dikeroyok demikian ini? Ngeri katanya sahabatnya. Masa gitu? Terus Rasulullah mengatakan, apa kita sedikit, kata sahabat. Lah, bal antum yauma idin katsir, bahkan kamu hari ini jumlahnya mayoritas. Walakin kan juga saja, tapi seperti buih di lautan. Banyak kan untuk tak dipindah. Loh, kayak kursi ustaz kiai, kayak kursi mormen. Sama huruf Jawa ini dipanggul apa namanya? Mati ya. Ini kan begitu. Murmur gampang, kayak jabatan ya. Saya tahu di atas begini dari kenceng sampai Inggris, jadi kita usaha ya. Nah ini kita harus mati syahid di jalan Allah, itu cita-cita kami. Kalau kita lihat dasarnya ada dua tempat, satu di Al-Baqarah 154. Al-Baqarah 154 apa? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ada Pak, zaman Rasulullah SAW namanya disebut dengan apa? Pedang. Siapa? Saifullah. Saifullah itu adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu setiap medan pertempuran mesti aktif sampai Umar bin Khattab. Dia diberhentikan dari pimpinan perang. Karena apa? Takut kalau sahabat itu kalau yang memimpin perang bukan beliaunya, lemah semangatnya. Nek Khalid yang memimpin, bos, tadi mundur lah. Ya. Tapi Khalid itu wafatnya di rumah. Pada ada orang pamitan mau, ya Rasulullah mau dia Rasulullah. Kamu punya orang tua, punya Rasulullah. Siapa? Kamu izin dulu ke orang tua. Baru izin orang tua, terus kembali Rasulullah ikut perang, meninggal. Saya jadi masuk. Ya, padahal kalau Bin Walid itu tukang perang sampai namanya sejarahnya dia. Di mukanya saja yang utuh tidak kena sabetan pedang. Yang lain itu minimal dua kali. Ini bacok mana? Itu saking jagonya perang. Ya, tapi wafatnya di rumah. Makanya Rasulullah SAW, siapa yang minta mati syahid dengan sungguh-sungguh, Allah akan menyampaikan kedudukan syuhada walaupun wafat
peristiwa saya ibadah, kalau Ali Imran ini saya kufur. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Ya. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ya. Ini Palestina pemuda-pemuda ini gitu. Ya, sampai berita perang itu biasa. Nah, ini tidak balikan sini kita. Jadi anak-anak di Palestina siap syahid saja. Karena apa? Melawan Israel itu tidak bisa ditoleransi. Walaupun sebelah negara menganjurkan jangan sampai Yahudi membuat memperluas perumahan dia, tetap gak ini seorang dasar Yahudi. Yahudi itu orang mau kembali, karena Yahudi itu punya keyakinan pokok ulang tamasanana ulang yaman sudah. Saya tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya 1 minggu saja. 1 minggu saja. Sampai dikatakan Gusti Allah bukan bukan kalau seminggu tok, ya Bapak. Tak perlu bayar. Tak perlu berapa seminggu tok. Karena bukan. Yahudi juga begitu, makanya kalau hutang Yahudi, ya, dia begitu karena Palestina, pemuda Palestina itu sudah berhadapan dengan dakwah Tibra. Yang namanya mati itu sudah biasa ya. Malah pindah dari alam dunia ke alam yang bahagia. Cita-cita harus begitu. Nah, saya pernah ngaji pada zaman Pak. Ini kudu dicek lah. Kira nyanyi Pancasila. Tidak benar sila Pancasila, Pancalima, sila itu dasar. Jadi kan apa ketuanya yang Maha Esa, manusianya adil dan beradab, persatuan. Jadi kan ini, dan saya ini punya prinsip keyakinan saya dasar Quran itu begitu. Seluruh dunia mengakui seperti itu. Allah wa ayatuna, ar-rasulu qudwatuna, al-Qur'anu dusturuna, al-jihadu sabiluna, al-mautu bisabil asma. Ini semboyan kita sebenarnya. Prinsipnya harus begitu hidupnya. Karena kita ingin merindukan ridho Allah. Ya, nah, orang kalau semangatnya begini, insya Allah tidak mungkin ngawur. Sebab jihad sama jihad tidak sama. Ya, jihad mesti negatif. Nah, jihad positif. Ya, selalu membela kebenaran apapun resiko. Ya. Nah, jadi makanya jihad kalau tidak mau jihad, wah kita tidak bisa jadi pemimpin agama jihad. Katanya Rasulullah, kamu ini sebenarnya waktu itu jumlahnya mayoritas, tapi kamu saya seperti untuknya banjir. Ya, apa yang terjadi? Walayan zi'ana min qulubi aduwikum ma'abat. Allah mencampur rasa takut dari musuh-musuh. Jadi musuh kamu, semua yang musuh Islam cabut rasa takut. Karena apa nih? Aduan. Sementara kamu walayat rifanna fi qulubikum wahna. Allah meletakkan penyakit wahan dalam hati. Mawah ya Rasulullah. Hubud dunia wa cinta dunia takut. Ini yang terjadi di Indonesia seperti ini. Mengenai orang dia teman juara ini radikal, juara radikal itu. Radikal itu bahasa Indonesia ini kan dari kata-kata radikal. Radikal itu dasar. Dasar, karena radikal berarti orang yang berpikir mendasar. Gak syukur Islam aja. Ya, itu mestinya begitu. Makanya harus jihad. Neraka kamu jihad. Kenapa neraka kamu jihad? Udah ke menisok. Ya, bisa lihat sampai surat An-Nisa 145. Innal munafiqina fi darkil asfalina. Surat An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Ya. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi jargon itu darokan tapi undang tapi ke bawah. Nek undang ke bawah gak usah jihad. Di kursi umur wis ngawur. Ngantuk ae umur tembok itu umur. Tapi kalau ke surga jihad betul, kalau enggak jihad enggak bisa. Jihad itu batu tokoh itu artinya serahkan kemampuan semua untuk taat kepada Allah. Nah, itulah mestinya semua yang kita. Ya, oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan awal. Jadi di surat Al-Mu'minun ayat 115, apa kamu mengira bahwa kami hidup main-main? Dan Allah nggak main-main itu. Tujuannya untuk
ibadah. Kalau ibadah apa pakunya? Pedoman Al-Quran. Pedomannya Al-Quran supaya nanti sampai ke surga, pedomannya Al-Quran. Ya, teladannya siapa? Rasulullah SAW. Ya. Kemudian apalagi penjaganya siapa? Malaikatnya. Malaikat sih bagiannya adalah malaikat. Makanya nggak main-main ini. Ya. Malaikat bagiannya ada. Surat apa? 50 ayat 18. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya. Mana yang nggak nyata? Ya. Catatannya di mana Om Musin? Rapat sampai di mana sekarang? Tidak rapat sampai di mana? Di mana? Tidak rapat sampai sekarang di mana? Di leher sampai itu. Coba surat 17 ayat 13 14. Surat 17 Al-Isra ayat 13 14 40 ayat misalnya. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Mana kau muncul kita? Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Sekali rapat di mana? Kalau murid saya katanya, kok tidak ada Pak? Ya kok berapa kono lah kok singin no. Kadang lakonnya lah kok singin no malah saya bingung. Nah ini yang tahu banyak malaikat. Ya, ini kan sudah direkam semua teman. Tidak ada yang tidak terekam. Ya, nah, oleh karena itu, ya kita tuh tidak boleh main-main. Sekarang misalnya gini, Rasulullah jadi teladan. Teladan itu harus kita jadikan contoh betul. Kalau mencontoh Rasul, cinta Quran. Nah kalau nggak cinta Quran, ya berarti nggak cinta Rasul. Karena Rasulullah itu dalam Quran. Satu hari kan Aisyah di rumah ada sahabat datang. Ya Aisyah, saya ingin tahu apa sih akhlaknya Rasulullah. Kalau kamu ingin tanya akhlak Rasulullah, kamu pernah baca Quran mana? Pernah. Ya itu karena guru Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran itu. Makanya kalau orang yang nggak senang Quran, tidak ada harapan swarga. Nggak senang Quran. Ada orang nggak senang Quran. Wahnya pandang di Quran itu wahnya ya. Coba sama baca surat. Padahal nanti orang nggak senang Quran itu akan jahanam itu. Ya, makanya kita itu Quran harus kita pahami, yakini bahwa itu firman Allah. Kita pahami isinya, kita ambil pelajaran. Kita harus terus tadabbur, kita harus mengikuti Al-Quran. Ini kan harus begitu. Jangan seperti di Indonesia ini masa Quran kayak kataman dong. Mungkin kataman. Oleh subuh sampai isya. Kata muni-muni itu tambah dosa. Loh, yang dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ba'di min ummati." Sesungguhnya sepeninggalku nanti umatku itu ya Qur'an Quran. Baca Quran tapi la yajabu manakir tidak melewati tenggorokan. Baca Quran gak lewati tenggorokan itu berarti apa? Muni sama baca sama teman. Saya pernah teman saya Haji Amin minta ulangin. Ini muni. Saya ke rumahnya. Assalamualaikum. Sing jawab kok mana jujur. Manu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terusan 5 kali 6 kali dulu. Kok ini jawabnya? Ini saya akhirnya sudah lagi orangnya datang. Apa sih? Gak mau saya menjawab. Jadi mana aku tunggu mulut keluar kan? Ya. Itu satu saya mungkin menurut saya ngoceh. Itu jenenge ngoceh itu.
nggak ngerti. Membaca itu mestinya harus dipahami artinya. Nah di Indonesia tidak, macam Quran nggak dipahami artinya. Padahal lagu ini kan goyang tahun 55, ya saya teringat nih, tombol hati. Tidak ada orang tidak tahu kalau mau Jawa ya. Iya Pak. Tombol hati kulit mau warnane, mau Quran. Itu dia seru. Tapi kok jumlahnya nonton dibaca, dipelajari. Kalau tidak ada kajian Al-Quran terus gimana umat ini? Ya, terus saya membuat itu limon aneh. Ya, kampung Bindo, sholat pemilah, konon kampung dulu bukan sholat itu. Ya, kalau saya, iya untuk pujian saya lupa. Apa? Membuat itu limon aneh, macam Quran, insya Allah sama aneh kampung Bindo, sholat pemilah, konon kampung dulu pengajian masalah terkadang. Saya tidak pernah menyampaikan kecuali Al-Quran dan hadis. Karena Quran ini penjelasannya ini di hadis. Ya, makanya kita harus tahu apa fungsi Al-Quran. Ya, apa fungsinya Al-Quran? KPB itu wanita. Ya, kan mestinya kan kita baca itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ketika ya hudan furqan bayyinat. Itu juga nanti di surat Yunus ayat 57 itu ada 4 di situ, tapi karena hudan sudah disebut maka enggak usah, berarti sudah 6 tambah 3 itu. Ya. Surat 10 ayat 57 ya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini kan sudah 4 sebenarnya, tapi hujan kan sudah disebut di Al-Baqarah tadi, dan kita itu berarti sudah 6. Satunya di surat Nisa ayat 174 Nur. Nisa 174 hampir terakhir, hampir habis. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu ada fungsinya paling enggak 7 itu. Sekarang saya tanya, kalau fungsinya 7 terus orang yang kami karo, terus kata mentok, ini julinan apa main-main apa ya apa? Nah itu artinya ya, orang kalau baca Quran itu kan namanya baca itu masuk di dalamnya, itu paham. Sampai mojo gak paham itu jadi muni. Ngerti muni seperti burung tadi. Waalaikumsalam, muni gak ngerti ya. Ya, ini banyak umat saya begini. Jadi karena Allah itu nggak main-main menciptakan alam ini, menciptakan manusia semuanya. Loh, pedomannya Al-Quran ini supaya orang nggak sesat. Pamono. Terus betul ya, sekarang ada rambu-rambu di jalan sampai nggak ngerti terjabat, ditilang nggak polisi. Sama di Arab Saudi orang ada tulisan memnu tauqif, dilarang berhenti. Tapi sampai nggak ada lereng itu, langsung diderek mobilnya. Arab Saudi begitu diderek nembus bukan kantor. Ya, karena apa? Misal tulisan mau mamnu tauqif, dilarang berhenti. Berhubung garo lereng gitu. Enggak betul. Langsung diderek sana. Dan enggak unsur di Mekah ini. Sangoni. Saya pernah naik pesawat ini berangkat sana. Tapi ya mesti ngomongi kabeh barangnya diunggah sing kan aku kok gak tantenya. Gak ngenteni sanggung. Jadi ngomong ketularan wong Indonesia. Nanti munggah pesawat itu melok-mewani anak negara sanggung gak di Jakarta. Ya, kalau istilah orang sana kan pas itu bumi.
Jadi ada bukunya, jumhur orang Indonesia dah, makanya ketularan orang Indonesia. Ya, ini polisi ini selanjutnya, jadi ini, buat serembiti ini lagi. Ya, nah, ini kan rosi, warmutasi, warisi, bina, penyuap, perantara, dan yang dijual pada rokok. Namun di Indonesia kan budaya seperti itu. Ya, oleh karena itu rambu-rambu dari Al-Quran harus kita pahami. Kapan paham? Jadi belajar. Masa sulit Quran itu? Sampai ngelapal gak kira lali. Selama terus sampai pelajari, nggak lali. Ya. Nah kalau memang Al-Qurannya hanya pakai kata-kata cok, berponoma, kata-kata Quran. Akhirnya ya tulisan jeneng ini main-main orang begini. Fungsinya petunjuk, fungsinya berbeda, fungsinya sifat, fungsinya pengajaran, fungsinya furqan, nggak difungsikan sebagai mestinya, tapi digaitin duduk mesti ini. Itu kan namanya main-main. Ya, apa Allah mau buat Quran kayak main-main? Bukan. Untuk pedoman supaya kita itu masuk surga itu betul-betul masuk. Ya, makanya Quran itu harus mudah, bainat, furqan, sifat, rahman. Ya, itu tadi tujuan itu kan harus kita pelajari. Kalau tidak paham, wah nggak ngerti Quran kayak apa. Sebab kalau kita nggak ngerti baca Quran ya repot. Ya, kalau bisa nonton kaca senengannya yang ngatam tadi cuma lagi itu bahasa Arabnya apa? Mosok Jumatun pun watun. Cuma lagi sini, kalau kan cuma lagi sini cuma lagi kok mau ngeramin. Jadi saya kasihan nasibnya orang Indonesia ini sampai ngomong keramatkan keramatkan Quran itu bukan untuk keramat-keramatan. Quran itu untuk furqan, pembeda, petunjuk, rahmat, sifat. Mestinya begitu fungsinya. Nah kalau kita fungsikan sebagai mestinya, berarti kita itu nggak main-main. Karena Allah tujuannya nggak main-main. Ya, sekarang Rasulullah sebagai apa? Toladan. Nah, toladan ini semua harus nyata Rasulullah. Ya, seluruh kehidupan ini Quran, karena Quran ini adalah, makanya pada pengajuan yang lalu saya sampaikan, kita berpegang pada Al-Quran itu tidak saja waktu tertentu, tapi seluruh waktu harus pedomannya Al-Quran. Karena Quran itu satu, ya. Kita lihat misalnya di surat 6 ayat 38, mana sih yang tertinggal di Al-Quran? Ada prinsip hidup yang tidak tertinggal. Semua nilai hidup tersentuh oleh nilai Al-Quran. Surat 6 ayat 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Jadi tidak ada satupun yang kami alpakan. Bahkan kalau memang tidak jelas di situ, dijelaskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat 16 ayat 44. Jadi Rasulullah yang menjelaskan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaikal kitab itu bayyinan linnas ma nuzila ilaihim. Apa? Keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Jadi Al-Quran ini kalau nggak ada situ dijelaskan Rasulullah SAW, terus di dalam sekecil apapun itu mesti ada. Urusan apa tidak ada? Coba sampai pergi ke Surabaya. Ayo ngadut Quran apa enggak? Bisa jawab nih jadi Rudal ini. Coba sampai ke Surabaya, pergi sampai ke Salatiga, ya pergi gitu. Sampai harus ada tujuannya, harus sesuai dengan surat 4 ayat 100. Harus jalan Allah. Kalau tidak jalan Allah jangan. Normal ini kan Nabi. Wah timbang agronom melaku ojo mulai melaku kau usah. Yang karena perlunya kau usah. Ya semua itu kalau ada perlunya, tujuannya harus jalan Allah. Coba teman baca surat 4 ayat 100. Barang
siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kemana-mana itu kan hijrah. Pindah satu tempat ke tempat lain itu hijrah. Zaman kemana? Cuma menemukan lapor. Keburu jalan menemukan kain. Ojo, orang bukan kain ini. Semua harus ada manfaatnya. Sampai keluar jalan Allah benda. Kalau jalan Allah, nah oke, berarti sesuai dengan Quran. Ya. Sekarang sampai sebagai pedagang, coba ke pasar bawa Quran apa enggak? Harus bawa, cuma bukan kitabnya yang dibawa, petunjuknya. Nanti nek orang jadi penjual sampean, untuk sampai sumpah gak tepat. Mulai molas ditawakno selawe, dinya 20 demi Allah. Mulai tok oleh, mungkin begitu. Sampai kan gak Quran begitu betul. Semua Quran sampai harus jujur. Coba Rasulullah SAW waktu sebelum menikah sama si Khadijah, beliau kan dipercaya oleh Khadijah untuk berdagang. Tapi dagangnya Rasulullah kan begitu. Berapa Muhammad ini? Saya dari Khadijah itu 20 real. Tidak tahu sama ngasih konsumsi saya berapa. Oh, no, betul. Saya ini sumpah Quran. Jadi tidak boleh begitu. Jadi semua Al-Quran. Sekarang orang pisah dari keluar dari rumah, mesti ada doanya. Kalau Quran tidak ada, tapi kan Rasulullah sudah menjelaskan. Apa keluar dari rumah? Kan mesti ada petunjuk. Begitu sama pakai sepeda motor, masuk Quran tidak ada petunjuk. Ada surat Al-Fatihah 13-14 Subhanallah bisa orang kan gitu. Mesti seluruhnya itu terikat dengan petunjuk Quran. Tidak bisa tidak. Jadi kehidupan kemana-mana kita itu benar-benar Qurani, bukan dajali. Saya ini dajali dulu ketok kelakuannya akeh. Saya kemarin di mana Sumatera seorang orang tua ya merkosa anaknya satu sama ya anak angkatnya 2 ya. Di situ umur tahun itu gitu. Tepan di nunggu zaman Rasulullah SAW. Rasulullah kan mau jadi berumur saya punya teman nih. Ya dia omongan barusan ini istrinya sudah hampir 8 bulan diojek no. Antara bapak ojek antara anak malah ya karena aku mirip lagi tadi. Ya tapi ojek no ini ada kado nama tak tinggal. Jadi menurut saya kan aktif di TV kamu. Yo ampun kok semua ini mau Islam padahal ini. Ya, jadi hidupnya harus Qurani, Pak. Coba sampai pernah misalnya keluar dari rumah ke Surabaya, katakanlah 2 orang dagang di sana, terus sampai lepaskah dari pengawasan Allah? Kan tidak pernah lepas. Coba sampai lihat surat berapa itu? 58 ayat 7. Kapan kita lepas dari pengawasan Allah? Malaikatnya ada, Allah ngawasi. Surat 58 ayat 7. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ya. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempat. Dan tiada pembicaraan 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka apa hari kiamat, apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mau korupsi apa enggak orang begini? Gak mau. Masih karonan nih. Karonan doa. Kacau karonan, kalau zaman karonan Allah yang ketiga. Sama 10 orang.
kapan kita tidak diawasi Allah? Nah, makanya kita itu Al-Quran. Kalau orang hidup Quran betul, karena korupsi, ini gak jadi bupati yang korupsi. Ya apa itu? Ya korupsi berapa rundingan kan? Sambil repot kayak duluan korupsi di Indonesia. Sampai kemarin jaksa kan yang bakas orang korupsi itu dihukum mati, saya jerah. Kebiaya ini Islam itu ada ukurannya, nyolong sampai 100 gram, ya itu dipotong tangannya 1. Surat Al-Maidah 38 itu caranya cek kacer, kan sampai partai ini dolim sampai mosok nyolong di partai. Mestinya kan orang mencuri itu nilainya berapa, 900 gram kalau dalam misal harus dipotong tangannya. Ya Al-Maidah 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini aturan dalam Islam begitu. Karena jatuh di sini penjara, overkapasitas penjara kita. Ya, kebetulan kok. Kalau pada motor, pengaturan nisabnya itu dari mana? Pengaturan nisabnya orang kalau itu di hadis-hadis kan. 900 Iya, nilainya itu, iya. Kan gitu mestinya. Artinya hidup Quran itu artinya hidup yang akan membawa kesejahteraan betul, selamat dunia selamat akhirat. Tapi kalau di Indonesia ini, yang lu haji belum, korupsi wajar, dan itu karena haji ini haji ini haji tomat, orang tomat boleh kumat, ya kan haji tomat, orang tomat boleh kumat, ya mesti tidak gitu. Orang sudah Quran hidupnya, serang apa aman dong. Nah, oleh karena itu berpegang pada Quran ini harus istiqomah. Tadi awalnya saya sampaikan temanya. Istiqomah itu apa? Lah tetap di dalam apa? Dalam Quran hidupnya, selalu dalam Quran. Kemana saja harus Quran. Harus begitu. Ya. Nah itu yang penting aja sewaktu-waktu ya istiqomah begitu di rumah begitu di masjid begitu di jalan begitu di pekerjaan begitu di pasar begitu harus terus istiqomah. Dan istiqomah memang berat. Makanya ada seorang Ibnu Amir itu pernah bertanya, ya Rasulullah, tulani ala amalin idza amilta. Ibnu Amir riwayat Muslim, dia cerita saat itu Rasulullah SAW, saya pernah bertanya Rasulullah, apa pertanyaan dia? Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu ahadan ghairu. Ajarkan kepada saya Rasulullah tentang Islam, saya tidak perlu tanya selain sampean. Ya apa ini? Pelajaran Islam yang perlu saya ajarkan kepada saya tentang Islam, saya tidak perlu tanya orang lain. Nabi jawabnya enak, tapi pelaksanaannya berat. Apa kata Nabi? Qul amantu billahi tsumma iman, saya iman kepada Allah, kemudian istiqomah. Berat istiqomah itu. Nah orang istiqomah ngarang orang Jawa jadi aceh. Turun karuan sembayangnya aceh itu karuan. Sembayangnya aceh terus video aceh kan. Itu apa gunanya? Ya jadi kehidupan Quran itu betul-betul masyarakat yang madani. Madani itu madani. Cara Jawa madani, majalah mudun, tamadun itu artinya berperadaban. Ya, makanya negara Madinah itu negara yang berperadaban. Asalnya kan bukan negara Madinah, asalnya negara Madinah. Ya, itu kan namanya bukan Madinah. Dikatakan Madinah karena berperadaban. Setelah Al-Quran diterapkan Rasulullah SAW, akhirnya menjadi tamadun, jadi peradabannya memang tinggi. Sekarang di Indonesia nah, makanya istiqomah itu berat. Nah, tadi sudah saya bacakan orang kalau istiqomah jaminannya surat apa tadi? Yang pertama tadi surat 41 ayat 30, 31, 32 itu jaminan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami dialah Allah
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang istiqomah malah dijamin sama Allah. Allah mengatakan nahnu awliyaukum, kami. Padahal kami itu kalau dalam bahasa Arab kata ganti orang pertama jamak. Kenapa Allah sendiri pakai nahnu? Itu dalam al-balaghah. Nahnu itu adalah kata ganti orang pertama tapi banyak. Kenapa kok Allah pakai nahnu? Karena melihat kemuliaan Allah. Atau karena tidak Allah sendiri, malaikat-malaikat pun juga ikut. Itu nahnu. Tapi kalau tentang penyembahan, Allah mengatakan ana, bukan nahnu. Coba lihat misalnya surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14 itu kata-kata innani anallah, loh, itu otoritas kekuasaan milik Allah, bukan milik yang lain. Tapi kalau menolong itu kan biasanya melibatkan yang lain, malaikat. Surat 20 ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu Allah sendiri menyatakan kalau itu diklaim masalah ketuhanan itu milik Allah, tidak boleh. Tapi soal Allah menolong orang yang istiqomah, tidak sendiri, tidak Allah saja, tapi malaikat-malaikat ikut juga membisikkan kepada telinga kita manakala kita istiqomah di jalan Allah. Walaupun orang ngomong itu radikal, bangun radikal kan tolongnya bapak sih, ya. Cuma kita itu tidak boleh main-main, Pak. Karena tadi Allah SWT, aku menciptakan kamu anak untuk beribadah. Jadi begitu, saya tidak minta rezeki kepadamu, saya tidak minta makan kepadamu, kami lanjutkan rezeki. Kan begitu sebenarnya Allah menyatakan ini. Nah, kita tidak boleh main-main sebagai seorang mukmin. Jadi kalau Al-Quran dijadikan sebagai hudan, sifat, rahmat, itu harus kita fungsikan betul. Jangan sampai tidak tahu kita mati sah. Mestinya belajar terus belajar. Insya Allah kalau banyak tahu nanti hafal dengan cara sering membaca. Ya, kalau nggak sering baca, makanya kan Rasulullah SAW mengatakan Iqra'ul Quran, fa'inam ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Cobalah baca Quran, karena Quran nanti akan menjadi pembelamu dari kiamat. Ya, malah di hadis lain disebutkan, ya, ada dua surat yang menjadi pembela. Pertama, Al-Baqarah, Imran, itu adalah pembela orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Ya, biasakan di rumah banyak baca Al-Quran, ajarkan anak-anak kita supaya cinta Al-Quran. Memang harus begitu. Ya, sampai wani yang misalnya sampai ngerti Quran, kudune gak diurui, ya betul lah. Orang gak seneng Quran itu nggone jahanam, gak seneng dong nggone jahanam. Ya, benci lah gak nggone jahanam. Ya, coba sampai surat surat 43 mulai ayat 74 sampai ayat 78 itu kan isinya jahanam. Orang yang gak seneng Quran. Islam kok gak seneng Quran? Gak seneng Quran, gak seneng Rasulullah berarti. Mulai ayat 74. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Ya. Tidak diringankan azab itu dari mereka, Ya. dan mereka di dalamnya berputus asa. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Mereka berseru, hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Ya, karena beda mati pegel. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Tapi apa? Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu
tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Nah, ini Allah mengatakan kebanyakan kamu benci pada kebenaran. Saya ngaji di masjid-masjid itu banyak yang ini. Padahal Jumatan penuh, ngaji. Gak seneng. Gak senengnya mau munafik apa ya? Ya, mungkin munafik barangkali. Coba kalau kita lihat orang munafik itu gak seneng kalau ada Quran dibaca. Khawatir kesinggung. Aku ngaji dan Ustaz Soleh kesinggung pada kesinggung sampai betah insya Allah waras. Memang dokter sampai takut sih. Namanya dokter, Pak ini pilnya ini ngapain kan? Soto ngapain? Ukuran ini yang pahit, tapi sampai betah insya Allah waras kan gitu. Ini gak singgung dikit, Pak singgung. Kesinggung sampai mungkin orang pikir munafik, gak seneng Quran. Biasanya omongnya Gusti Allah kok gak seneng ya apa sih? Sampai nikmatnya Allah seneng apa enggak? Nikmatnya seneng, ngomongnya Gusti Allah gak seneng, namanya aneh. Ya, jadi itu karena apa? Kami datang membawa kebenaran pada kebanyakan kamu benci pada kebenaran. Wis benci gak ngereken. Apa bedanya benci sama gak ngereken? Enggak, kalau yang gak ngereken kan di surat 25 ayat 30. Qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diajukan. Gak diajukan, gak direken. Rumah pilih kasihmu ngaji Quran tadi terus saya tidak senang dengan Quran. Ada teman saya dokter satu Ramadan almarhum. Itu beliau itu memang waktu di IAIN membaca Quran, masya Allah enak, suaranya enak. Sampai beliau itu jadi dosen di IAIN Ponorogo. Ya sudah kira-kira 7 bulan yang lalu wafat beliau. Tapi kemana-mana bawa Quran. Yang bawa betul karena beliau juga apa? Tapi sih ngomong. Ini sih nggak hafal kan ngomong. Mau pas sepeda itu juga. Taruhan yang mahir mau kamu. Tak mahir. Seakan ya kalau orang nggak ngerti Quran, katanya Rasul, ya Tuhanku, kau menjadikan Quran itu di APK. Itu nggak direken. Lah nggak direken ini Nabi kan banyak ngomong. Rasulullah mengatakan begini hadisnya ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Ya. Terus man ahabba yuhaditsa rabbahu falyaqra Quran. Siapa yang senang bicara sama Allah, baca Quran. Ya. Terus Rasul mengatakan apa? Innallaha yarfa'u bi hadzal qaum kitab ya. Wa yadhu bi akhirin. Allah mengangkat derajat kaum karena Al-Quran ini dan Allah merendahkan kaum karena meninggalkan Al-Quran. Jadi banyak adalah Rasulullah ngomong bolak-balik kan umatnya gak ngerti. Itu jadi mau cara jauh, nah ini kan aku sampai kok pada tadi. Oh, apa senang kata aman ya biasa. Ini senang bisa kata aman. Kata aman kalau baca kan ngerti apa itu. Saya kalau mau coba ngerti apa ini. Saya kada ayat Al-Quran sangat kita balik umur sampai. Soalnya itu Quran. Gak enak kan nggak ngerti. Lamun kok enak ayo. Ya, makanya Pak ya. Rasul mari kita contoh. Ini teladan Rasulullah itu teladan kita. Ya, jangan murutan bukan masalah atau masalah murutan sambil orang berdangi, orang pembangi, mana ngomong, jolone gelas ono dikasih omong, pembang baru tuh bejawe nom putune lagi. Itu mau dulu namanya menemui kewajiban cerita. Sama kepingin awet nom tahu seneng silaturahmi. Hanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man ahabba ayyum satalahu fi rizqi, siapa yang senang dilapangkan rezekinya, wa insa'allahu fi asari, dan senang dipanjangkan umurnya, fal yasir rahimah, biasa silaturahmi. Jadi silaturahmi ini nambah umur. Nanti sampai mungkin Krismas dia orang kayak silaturahmi. Jadi semua itu umur terakhir.
Padahal orang yang paling baik kata Nabi khairukum khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang panjang usianya, banyak kebaikannya. Rasulullah 63, kalau kita bisa syukur 80 kan nggak apa-apa. Ya, tapi si Nabi 80 tuh mulai dosanya terus si Nabi, nanti kan soal. Makanya kan kita dilarang memang orang yang tidak senang Quran, gak ngerti Quran, walaupun sholat, poso, haji, jadi timbang sama Allah amalnya. Karena jangan main-main. Coba kapan baca ya surat 18 ayat 103 sampai 106. Ya, tapi rumusnya api. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Rumusnya api misalnya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu timbangan bagi amalan mereka pada hari kiamat. Balasannya apa? Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olokan. Nah, ini tentu main-main. Kalau Rasulullah sebagai teladan, coba kita senanglah dengan Al-Quran. Tanamkan keluarga kita untuk cinta Al-Quran. Ya, jangan sampai nggak cinta Al-Quran. Kan dari cinta Al-Quran ini yang dingin Al-Quran mulai sebentar baca, terus nggak tahu coba tahu artinya. Dalam posisi ngaji kalau nggak ngerti tanya yang ngerti. Ini kan begitu. Ya, sekarang kan banyak orang nggak senang ngaji Quran. Mulai baca Al-Quran ini. Padahal kalau di surat Al-Araf ayat 204 kan kalau dibacakan Quran pastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Ya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi mesti anak Quran dibaca mesti boleh ya rumah dia Quran. Ini kata menyingkir. Ya, malah di Al-Quran itu singgung ya. Orang kalau dibacakan Quran orang gak iman nyingkir, lari seperti keledai liar terkejut karena bicara zina. Surat 74 Al-Mudaththir ayat 49, 50, 51. Ya. Malahum anita suratul muridin. Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, Gara-gara apa? lari daripada singa. Apakah bahasa Jawa? Bahkan dia Sudah 3. Jadi kan kenapa orang-orang yang tidak beriman pada Quran ini begitu dibacakan Quran lari dia, terkejut seperti keledai terkejut lari karena kejaran ini. Kalau bahasa Jawa ini kalau Quran dibaca tahu sifatmu menyingkir wajib moro lah. Dengarkan Al-Quran, perhatikan yang nggak ngerti sampai tanya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu nggak sulit kalau dibacanya. Kan berapa di surat Qamar itu 4 pernyataan itu, ya. Surat 54 itu kan ada 17 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40 semua itu sama. Walaupun yasarna Quran al-Ladzi lebih mudah gitu ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ya, itu sampai 4 kali. 22 ya, 32 ya, 40 ya, kan ya? 22 sama ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Ya. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Kan mestinya dimudahkan oleh Allah.
dari rumah ke rumah dengan mengeras suara. Itu namanya sering dibilang ngambil Quran. Akan aman kan istilahnya dalam waktu yang singkat. Tapi untuk upacara-upacara tertentu, misalkan Bonoma ya, ada terus seribu, yang meninggal dan seterusnya, wakil Quran. Menurut Ustaz bagaimana? itu namanya mempermainkan Quran. Tidak, itu mempermainkan Quran. Quran itu diturunkan sebagai hudan, sifat, rahmat. Mesti itu kan itu fungsinya. Kalau fungsi itu tidak ada, berarti apa? Main-main. Kan main-main. Makanya seperti hadis tadi, sepeninggalku kata Nabi, umatku itu baca Quran tapi tidak melewati tenggorokan. Mestinya Quran itu lebih baik kawan baca 20 ayat terus dipakas, artinya apa, pengertiannya apa, ada yang ngerti, enak, oh betul ini. Jadi kalau itu katanya si kasihan itu rame ngomong. Ya. Sekarang contoh ya, kita puji Allah. Ini mana speaker. Ya, sekarang saya tanya, kalau itu belum apa enggak? Itu kalau zaman Nabi, Rasulullah mengatakan, "Irba'u ala anfusikum, kamu sayangi dirimu. Fa innakum la tad'una al-asam, kamu tidak berdoa kepada Allah yang tuli." Subhanallah kan muji Allah, apa ketiku? Nek andan digeno pantes manggil orang. Cek gumu. Iki gak. Muni subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata. Karena kalau sebut-sebut biasanya ya la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram aminna ala dinil islam wal iman. Burung bukan nih. Saya memang saya amal orang NU hampir hafal semua. Soalnya NU ini lawas. Mantap. Ini saya kan lawas. Kemarin saya di porong katanya, Pak Ustadz kok iso? Allah ya sholli wa sallim daiman. Aku kan ahli hukum ahli NU ya. Aku mana cuma lagi praktek, enggak saya kebetulan saya enggak paham. Oh iya. Jangan si agak ngono. Si anu tiap rumah orang baca Quran, dari tiap rumah orang baca Quran itu si banyak orang ngerti. Kalau nanti banyak ngerti, hidupnya Qurani jadinya. Kan kalau hidupnya Qurani kan enak ketemu orang. Ya. Kalau dia walaupun dia punya ilmu, tidak sombong dia. Kalau Qurani hidupnya, misalnya kita ambil contoh surat Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal-ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah wal ladzina yaquluna rabbana sirif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqamah. Surat 25 ayat 63 sampai 66. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi misalnya apa yang katanya nanti ngaji nanti rakyat, dan ada yang bawa orang barang pada santri kemenangan. Jadi mau aku nggak jelas. Nah kalau orang ngomong begitu ya sambil ngomong segala, ya juga nggak aku bisa. Aku tuh belajar nyantri ya. Lu mau nolak kamu apa sih? Apa? Siji golongane. Ya mestinya kan, kita kan gitu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal-ardi hauna. Jadi hamba Allah yang rahmat, pengasih. Itu kalau berjalan di muka bumi tidak sombong. Kalau disapa orang jahil, bawa Quran pada santri temenan aja, mongkon nggak jelas loh. Nggak enak. Mau nenek aja itu nggak akan keturunan. Nggak enak sih. Tidak saja itu, tapi biasa sholat malam ayat 64. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Nah, berarti apa? Sholat malam.
Salat malam itu salat isya kebengen. Salat malam itu kata Rasulullah SAW kalau dalam Al-Quran surat Al-Isra 79, fatahajjati nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat 17 ayat 79. Sama? Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Ya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, jadi dia biasa salat malam seperti di surat Furqan tadi. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Dia orang yang setiap malam dia salat sujud rukuk hanya kepada Allah. Tidak saja rukuk tapi dia berdoa. Berkata, Rabbana srif 'anna 'adzaban jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkan kami dari azab jahannam karena kebinasaannya bekal. Nah, itu seperti itu. Ya. Ojo dicopokan ngaji Quran. Oh yo bayarin di mamamu kamu. Kaji itu pun ojo. Sing enak apa sing kok. Orang dipendang oleh hidayah. Kan dulu orang-orang tertarik hidayah itu karena Rasulullah itu kalau di mana-mana. Ada ujian itu dibaca saat mau bilang sholat isya malam Jumat. Ilahi. Ujiannya begini. Saben malam Jumat. Saya bingungnya begini, apakah saya belum tahu dalilnya? Mungkin Ustaz bisa. Itu ya, jangankan sudah dikubur Pak. Baru mati kepingin balik iso. Surat 23 ayat 99 100. Setelah mati lu mau balik iso. Kok mana lu kuburan? Ya. Surat 23 ayat 99 100. Ya apa? Hatta idza jaa ahadul maut. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Loh ini baru mati kayak balik. Mana kuburan muli. Tapi ini dia kafir, di kaum yang Islam. Bahwa Islam tidak berpedoman Al-Quran yang kesasar. Makanya kan gini, saya kan ya saya ambil contoh begitu. Rasulullah SAW waktu pidato di hadapan 120.000 sahabat. Itu berarti nanti dengar dengan bebatuan pidato perpisahan. Rasulullah mengatakan, fa'akin wa'yuna, berfikirlah kamu wahai manusia. Qataratu fikum amran baina. Sungguh aku tinggalkan kamu perkara yang jelas. Ya ma'in tamasaktu bima, selama kamu berpegang kepada keduanya, lantas tidak abadan, kamu tidak pernah akan sesat selamanya. Itu di antara pidato Rasulullah hanya begitu. Nah, begitu selesai pidato, karena pidatonya tidak pakai speaker, tidak tahu berapa yang dengar. 120.000 orang di padang mahsyar, di Arafah. Sing wong piro. Tapi Rasulullah cerdas wong. Begitu selesai pidato, apa kata beliau? Al-balaghu, sudah kamu menyampaikan? Di depan yang tahu, qalu bala syahidna. Benar Rasulullah, kau telah menyampaikan. Diulang 3 kali. Al-balaghu, sudah kamu menyampaikan? Qalu bala syahidna Rasulullah, kamu menyaksikan. Apa kata Rasulullah ketika itu? Saya pesan kepada kamu ya, fal yuballigh minkum syahidul ghaib. Yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Ya akhirnya lo kabeh. Itu pidato Rasulullah, makanya hidup kalau nggak pegang Al-Quran masih jadi mereka Islam nggak pegang Al-Quran kayak iso mesti ini semboyan 5 tadi ya Al-Quran kayak ini dunia kayak Al-Quran ini nggak main-main Pak, ini firman Allah untuk petunjuk cek selamat temen nang swarga. Nah nanti gak ada petunjuk temen ya nggak selamat ya itu maksudnya. Oleh karena itu berpegang pada Al-Quran ini
kapan saatnya istiqomah terus di rumah, ya, di pasar, di kantor, di mana saja itu harus istiqomah berbuat Al-Quran. Kalau enggak, cuma ya berat. Berat ini loh, untuk konco-konco ini, konco nakes enggak ngono, kan malah berat. Tapi memang diakui oleh Rasulullah SAW pernah beliau mengatakan, saya badihud, saya dibikin susah karena surat Hud. Surat Hud itu apa isinya Rasulullah mau susah? Bukan. Yang buat susah saya itu adalah apa? Itu surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhur innahu bima ta'maluna basir. Ayat 112. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, Ya. sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Ya, menyimpang atau Sungguh Dia Maha melihat apa yang nah, ini kan berarti kita perintah Allah kepada Muhammad itu beratnya karena ini pada seperti ini. Fastaqim kama umirta. Nah, memang istiqomah itu berat, tapi kita harus ada seberat apapun yang kita lakukan demi keselamatan di akhirat sama-sama. Kan gitu. Istilah orang Jawa kan apa? Bersakit-sakit dahulu beranak-anak. Ya, jadi kayak anak-anak dia tidak apa-apa, tapi di akhirat tadi. Nah, memang konsekuensinya kalau mengikuti Al-Quran banyak orang nggak senang. Dunia ini yang paling dimusuhi itu Islam. Semua musuh Islam. Walaupun Islam itu karena membatasi perilaku. Ini kawalan itu kakek ngono, wah itu fokus kakek larangan. Aja Islam betul. Siapa yang merdeka ya gak apa-apa. Saya enak-enak naik tapi sampai di akhirat saya enak ya apa di akhirat. Dicelup dong yang bisa Allah dan merokok langsung hilang. Nikmat hilang, jangankan sampai Fir'aun ini 500 tahun nggak tahu sakit berat, ujungnya ayu pisan, ya. Orang jadi rojo sampai ngaku anak Allah, aku adalah Tuhan yang pertama. Tapi karena ini enaknya di dunia ini, begitu nanti di akhirat kata Nabi apa? Yukta biasa dinasti urusan minanar di yaumil kiamat. Bi'anami ahli dunia min ahli yaumil kiamat. Akan didatangkan orang paling enak di dunia tapi ahli neraka. Akhirnya di sana Faiz sudah benar dicelup dong di rokok, celup diangkat. Begitu diangkat tanya oleh Allah lewat malaikat. Ya ibadi, wahai hambaku, halakab dan aimun, pernahkah sama melewati keenaan? Hal marroh dan aimun, pernah sama merasakan kenikmatan? Apa jawabnya? Wallahi ma marroh naimun, demi Allah kata wahai belah. Itu sih. Orang pemastikan ini di mentor situ berada bisa. Ini akhir kamu surat wadah. Jadi istiqomah kepada Quran. Sudahlah apa kata Quran? Kami Quran ngomongin saya kami gini. Sama ini ya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Qasus sawari wa afulia. Cukur kumis membiarkan saja. Cukur kumis biarkan. Sampai di Pakistan, pinter khutbah karena jenggot, gak payu. Lainnya kan Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Qasus sawari, cukur kumis, wakfu lagi, biarkan jenggot. Masih sama cukur, gak orang cukur ya. Cukur kayak pala, kan ngono cukur kayak pala, ngono doa. Coba ada kocok. Ya, mau emani, sampai ada suaranya entek, ono suaranya mana? Namanya berengos dicukur, untuk dikai mana? Cukur, kecuali ibu. Ibu kan gak ada perintah, cukur kumis biarkan jenggot, gak ada barangnya tak kira mentu. Ya, dan itu sampai sekecil apapun kita jangan merasa berat. Kita hanya samina wa ta'ala. Oh, Rasulullah. Dapat saya kira ini Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini jadi apa istiqomah. Jadi mengikuti kebenaran Al-Quran ini istiqomah, tidak saja di rumah tapi sepanjang waktu
kita tetap konsisten berpegang pada Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pertolongan kepada kita semua, anak-anak kita, istri kita, supaya diberikan istiqomah untuk cinta Al-Quran, karena mencinta Al-Quran ini nanti akan menyelamatkan kita di akhirat. Tapi orang nggak senang Quran, meninggalkan Quran, terus konjolnya setan, amalnya